Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan, yang kami cintai, para dzurriyyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu para habaib dan para syaraif, wabil khusus Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad Al-Jufri, Habib Syekh As-Segaf, Habib Idris Al-Kaf, Habib Ali Al-Kaf, Habib Syekhona Segaf, dan para habaib, para sayyid yang lain, juga para pewaris Nabi Muhammad SAW, para pelanjut dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu para kiai, ibu nyai, para ustadz dan para ustadzah, serta yang sangat kami cintai dan kami banggakan, semua umat Nabi Muhammad SAW, hadirin dan hadirat sekalian. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini alhamdulillah kita masih diberikan amanat nikmat yang sangat luar biasa, sangat mahal sekali, yaitu nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, hidayah taufiknya yang telah membimbing kita dan mengarahkan kita sehingga Allah takdirkan kita hadir di tempat ini dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta dalam rangka birrul walidain, haul hajjah habibah. Mudah-mudahan yang dihaulin malam ini Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, ya. Juga termasuk semua orang tua kita dan guru-guru kita yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan pahala yang sebesar-besarnya, dan Allah turunkan rahmat ke alam barzahnya. Amin. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat sehat walafiat, panjang umur dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salamnya mudah-mudahan senantiasa tercurahkan pada suri tauladan kita, panutan kita, kekasih kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya tanpa terkecuali. Amin. Allahumma amin. Para hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita baca dari zikir, salawat, sirah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta qasidah, nasid, mudah-mudahan semuanya menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya menjadi kebanggaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah terima apa yang kita baca, terima apa yang kita niatkan, khususnya yang diniati Sahibul Bait Bapak Abdul Qawi dan Ibu Hanifah sekeluarga. Mudah-mudahan Allah kabulkan semua niatnya, Allah kabulkan hajatnya. Begitu kita semua, tentunya kita punya niat-niat. Dari rumah kita keluar ke tempat yang mulia ini, masing-masing punya niat-niat yang beda. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu apa yang kita niatkan, apa yang kita inginkan, yang kita mohonkan, yang kita panjatkan, yang kita harapkan. Tentunya niatnya beda-beda, ada yang sedikit, ada yang banyak. Tapi mohon ya Allah, kami mohon kepadamu, Engkau yang Maha tahu ya Allah,
Semua niat-niatnya para hadirin hadirat ini kabulkan ya Allah. Dan berikan kami juga apa yang telah mereka niatkan ya Allah. Kami niatnya beda-beda, tapi berikan semua yang telah diniati saudara-saudara kami ini, berikan juga kepada kami semua ya Allah. Amin, Allahumma amin. Almarhumah ya, yang kita haulin pada malam ini insyaallah sangat senang sekali karena sudah dibacakan sholawat maulid ya, dikhususkan untuk beliau. Ini pasti kedatangan rahmat yang luar biasa, dapat kiriman rahmat atau nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Dan begitu juga yang di kanan kirinya dan keluarga-keluarganya, dan mudah-mudahan kedua orang tua kita, kakek nenek kita dan guru-guru kita juga demikian. Kami yakin insya Allah mereka akan sangat mendapatkan kenikmatan yang luar biasa atas apa yang sudah diadakan acara ini oleh para ahli warisnya. Dan mudah-mudahan kelak kalau kita juga meninggal, tidak lupa anak-anak kita semua, keluarga kita tidak lupa senantiasa memberikan doa-doa dan memperingati wafatnya kita semua, sehingga kita senantiasa setiap hari mendapatkan kiriman nikmat dari para keluarga kita yang hidup. Amin, Allahumma amin. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal, dan pada saat kita meninggal, saat itu juga kita sudah sangat mengharapkan doa-doa dari yang masih hidup. Dan mudah-mudahan kita semua masih dipanjangkan umur, istiqomah menjalani sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW dan menjalani syariat Allah yang telah diwajibkan kepada kita melalui kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Para hadirin hadirakumullah, kita sudah tahu bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW yang tidak ada sedikit pun kurangnya. Semuanya akhlaknya luar biasa. Bahkan yang memujinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita puja-pujikan kepada beliau tidak seberapa. Itu yang disampaikan oleh para ulama, tidak akan sampai pada hakikat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang memuji-mujinya semaksimal apapun belum akan sedikit pun sampai kepada hakikat kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena kemuliaan Nabi Muhammad yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadar kemuliaan, keagungan Nabi Muhammad SAW yang tahu hanya sang penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah banyak memberikan pujian kepada Rasulullah. Salah satunya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sehingga Nabi Muhammad SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pernyataan agar kita lebih yakin lagi untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bagi siapa? Suri tauladan yang baik. Sungguh pada diri Rasulullah SAW ada suri tauladan yang baik dalam segala aspek kehidupan kita. Tidak satu pun yang tidak bisa ditiru. Semua dalam hal apa saja bisa ditiru, dijadikan suri tauladan yang baik. Bagi orang yang mencari ridha Allah, bagi orang yang berharap rahmat Allah, bagi orang yang berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang yang mengharapkan kebahagiaan dan keselamatan di akhirat, maka contohlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan ayat yang saya bacakan tadi. Dan masih banyak ayat-ayat lain, bahkan perintah-perintah agar kita taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agar kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam surat Taubah ayat 24 termaktub di situ, qul, katakan Muhammad, laukana abaukum wa abnaukum, dan seterusnya ya. Katakan Muhammad, kalau kalian masih mencintai ayah kalian, anak kalian, suami kalian, istri kalian, keluarga kalian,
harta benda kalian, perdagangan kalian, rumah tempat tinggal kalian, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili, masih lebih kau cintai semua itu, orang tua, anak, istri, suami, keluarga, harta benda, perdagangan atau usaha, rumah tempat tinggal dan lain sebagainya, masih engkau lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, fatarabbasu. Naudzubillah min dzalik ya. Itu lanjutan ayatnya, ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian belum menomorsatukan Allah dan Rasulnya dan jihad, masih lebih cinta kepada yang lain, percuma kita hidup, kita akan celaka. Naudzubillah min dzalik. Jadi kuncinya cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta jihad. Ini tiga ini surat Taubah ayat 24. Jadi tidak boleh tidak, kita memang harus letakkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada syariatnya, itu harus di atas semuanya, bahkan di atas diri kita, sebagaimana yang telah disuri tauladani oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW radhiyallahu anhum. Mereka telah siap, berani, senantiasa siap mengorbankan nyawa dan raga mereka, harta benda, jiwa, raga mereka korbankan. Mereka jadikan tameng asal Nabi Muhammad SAW selamat, bahkan mereka korbankan untuk dakwah Islamiyah. Dan alhamdulillah kita wajib bersyukur kepada para sahabat Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga Nabi Muhammad SAW, dan nomor satu kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana mereka itu semua telah bersusah payah berdakwah, apapun rintangannya, bahkan kampung ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang mencari kehormatan, kebahagiaan untuk mereka. Mereka lupa, mereka hanya dakwah, jihad, hanya cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kita sekarang? Ini yang perlu dievaluasi. Ini bulan Maulid sudah berjalan 21 hari. Tinggal 9 hari lagi atau 8 hari lagi. Apa yang sudah kita lakukan? Berapa puluh ribu salawat yang sudah kita baca dalam bulan Rabiul Awal ini? Apa yang sudah kita korbankan untuk agama ini, untuk membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa kali kita baca maulid? Berapa kali kita hadir maulid? Berapa banyak salawat? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi kita pertama harus husnudzon kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita dari awal sebelum berangkat sudah niat dengan penuh husnudzon, apa yang akan kita harapkan, maka itu akan kita dapatkan. Jadi apapun yang kita inginkan, kita dapatkan. Kalau kita memang ingin kecintaan Allah dan Rasulullah, insya Allah kita dapatkan dengan segala macam cara. Tapi tentunya kan mungkin beda. Oh, mungkin saya hadir cuman ingin kumpul-kumpul, saya hadir ingin cuman rame-rame, saya hadir cuman ingin beli-beli, saya hadir ingin cuman makan-makan dan minum-minum, saya hadir hanya ingin ini, ya itu kita dapatkan. Tapi harusnya kita bagaimana kita dapatkan kedekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya kalau kita betul-betul sudah tahu bagaimana keindahan akhlak Nabi, bagaimana kemuliaan Nabi, sudah berkali-kali dalam beberapa hari bulan Maulid ini para dai, para pembicara, para yang memberikan tausiah, semua sudah menyampaikan bagaimana akhlak Nabi, bagaimana rahmat Nabi, bagaimana kecintaan Nabi. Sebagaimana saya yang sampaikan beberapa hari lalu di majelis ini, insya Allah akan saya tambahkan pada malam ini. Bagaimana kasih sayang Nabi kepada kita, bagaimana rahmat Nabi kepada kita, itu sudah tidak bisa kita bicarakan karena sudah luar biasa. Tinggal kita. Ya, kalian kesini ini kalau cuman umpamanya pengen lihat saya, ya nanti mimpinya mimpi saya, bukan lihat mimpi Nabi Muhammad SAW.
Tapi kalau kehadiran Anda semua ke sini betul-betul ingin mendekatkan diri kepada Rasulullah, insya Allah Rasulullah juga akan dekat. Setiap kita mendekatkan diri kepada Allah, setiap kita berzikir kepada Allah, Allah akan juga menyebutkan kita. Kalau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan disampaikan nama kita dan Nabi Muhammad menjawab salam kita. Nah, ini ukurannya untuk kita seberapa dekat kita kepada Allah dan Rasulnya. Ini apa yang kita lakukan. Nah, sekarang kita harus husnudzon, ya. Oh, Allah melihat saya, melihat kita, melihat kami. Rasulullah melihat kami. Rasulullah hadir, Rasulullah mendengarkan kami. Nah, ini pengaruh. Karena apa? Nah, kita bicara. Tidak sama umat yang ngaku umat Nabi Muhammad. Manusia yang ngaku umat Nabi Muhammad banyak. Tapi sebagaimana yang saya sampaikan kemarin sebelumnya, di acara hubun Nabi yang sebelumnya, bahwa tidak semua yang mengaku umat Nabi Muhammad kelak di akhirat dimasukkan ke golongan umat Nabi Muhammad SAW. Tidak semua sekarang orang yang yakin bahwa dianya umat Nabi Muhammad sudah dapat yakin dapat syafaat, belum tentu. Karena sebagaimana hadis yang saya sampaikan, diusir dia, tidak masuk ke golongan umat Nabi Muhammad, sehingga dia tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana sikap kita? Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan kita dapatkan? Ketahuilah semuanya itu seperti apa husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan firman-Nya melalui Nabi Muhammad SAW. Ana inda dhanni abdi. Sesungguhnya saya berada atau sesuai prasangka hambaku. Jadi apapun yang diprasangkakan hambanya, itu yang akan dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW. Ini saya sampaikan. Seperti apa kita? Di mana posisi kita? Ini saya baca ini ya. Saya telaah, saya pelajari. Ada 5 khamsa asnaf. Ya. An-nas khamsa asnaf. Manusia ini kalau urusan dengan Nabi, siapa Nabi Muhammad SAW itu? Seperti apa Nabi Muhammad SAW itu? Terbagi menjadi 5 macam, kurang lebihnya menjadi 5 macam. Nah, kita nanti akan ada di nomor yang keberapa kita ini. Ya sesuai yang kita sendiri nanti ya. Yang pertama ada orang-orang yang menyatakan ini yang saya sebutkan 5 asnaf ini fil afkar ya, dalam pemikiran, dalam keyakinan ada 5 macam ya. Pertama, seseorang punya pemikiran bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang Rasul, utusan Allah yang membawa misi dari Allah untuk disampaikan ke umat manusia. Dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan ke manusia. Kemudian summa matah wa intaha. Kemudian Rasulullah wafat. Kata golongan yang pertama ini menurut pemikiran mereka, Rasulullah wafat maka selesailah syariat ini. Ada yang begitu, ada antara lain al-mustasyrikun, orientalis, pemikir barat yang kemudian juga kadang-kadang diadopsi, diambil oleh beberapa orang Islam. Na'udzubillah min dzalik. Kata golongan pertama, ya Nabi Muhammad memang Nabi, Rasul, hebat, bagus dan sudah menyampaikan syariatnya. Tapi sudah meninggal, sudah selesai. Jadi mereka anggap Nabi Muhammad seperti nabi-nabi yang dulu, mati, selesai, muncul nabi lagi, selesai. Ya sudah, setiap nabi wafat selesai syariatnya. Sehingga pada saat Nabi Isa wafat sampai Nabi Muhammad diangkat, itu nggak ada nabi, itu masa fatrah, sehingga orang sebebas-bebasnya. Nah, itu dulu. Jadi menurut golongan yang pertama, nggak perlu sholat lagi, nggak perlu mengeluarkan zakat lagi, nggak perlu itu, nggak perlu ini, toh nabinya sudah meninggal. Itu kata mustasyrikun, orang orientalis yang kemudian juga mempengaruhi pemikirannya kepada sebagian orang Islam.
Nabi selesai, sudah nggak ada ceritanya. Makanya itu yang pertama juga diperjuangkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq pada saat beliau menjadi khalifah. Karena sebagian orang yang memang munafik ya, memang masuk Islamnya itu terpaksa munafik. Begitu Nabi wafat, ya mereka pindah lagi. Lalu mereka mengatakan, saya sekarang tidak perlu mengeluarkan zakat. Karena apa? Karena Rasulullah sudah tidak ada. Dulu kan kita mengumpulkan zakat itu ke beliau semua. Nah, ke beliau sudah tidak ada, sudah selesai. Nah, itu yang diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Abu Bakar akhirnya memerintahkan, tagihlah zakat ke rumah-rumah mereka. Yang tidak mau bayar, tidak mau mengeluarkan, walaupun sekecil apapun, bunuh. Wah, ini bunuh di tempat langsung, nggak perlu diseret ke pengadilan. Itu Sayyidina Abu Bakar yang lemah lembut, yang nangis dok kalau sholat. Begitu dikasih tanggung jawab amanat, perang. Karena kalau enggak, habis umat Islam di zaman itu. Musalamah Al-Kadzab, bayangkan berapa 40.000 pengikutnya ngaku Nabi, dihabisin sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan para sahabatnya Sayyidina Umar Siddiq, jasa-jasa para sahabat itu bagaimana kita mau lupakan mereka. Nah, itu golongan yang pertama. Kalau kita, saya yakin tidak, pasti tidak sudah, karena kita sholat, kita zakat, kita puasa dan lain sebagainya ya. Golongan yang kedua ini punya pemikiran bahwa Nabi Muhammad bin Abdullah huwa Rasulullah. Dia seorang rasul, seorang yang mulia, addal amanah wa ballaghar risalah, sudah menyampaikan amanat, sudah menyampaikan risalah kerasulannya, syariat semua sudah disampaikan. Dan pokoknya segala macam lah, manusia yang terbaik itu sudah disampaikan semua syariat, dan kita tetap wajib menjalankan syariatnya. Hanya saja kata golongan yang kedua ini ya, innahu mayyit wa innahum mayyitun. Sudah gak boleh tawassul, gak boleh istighasah. La yajuzu tawassul bih wa la yastaghithuna bih. Gak boleh tawassul, gak boleh istighasah. Tidak ada Nabi Muhammad. Kalau masih ada silahkan datang bertawassul. Tapi kalau sudah gak ada, gak boleh bertawassul dengan yang sudah gak ada. Padahal para sahabat dalam riwayat hadis masih banyak yang bertawassul. Bahkan juga bertawassul ke Sayyidina Abbas, Ibn Abbas ya, kepada sepupu Rasulullah SAW. Kalau kepada sepupu Rasulullah saja bertawassul, apalagi kepada Rasulullah SAW. Jangankan kita tahu Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama diciptakan ke muka bumi ini. Pada saat melakukan kesalahan, beliau istighfar dan taubat. Siapa yang dijadikan tawassul oleh Nabi Adam alaihissalam? Yaitu Nabi Adam meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, bihaqqi Muhammad, ya Allah ampunilah kesalahanku bihaqqi Muhammad. Allah tanya, Adam, tahu dari mana engkau Muhammad? Muhammad itu belum ada, itu cucu engkau nanti. Kok kamu sudah bertawassul kepada Nabi Muhammad minta ampunan kepadaku? Iya ya Allah, pada saat engkau ciptakan aku, begitu aku dikasih ruh, aku hidup, aku menengadah ke atas. Ternyata aku melihat di sakil arsy, di kaki arsy, di tiang arsy ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Muhammad ini pasti orang yang engkau cintai, pasti yang sangat mulia Muhammad ini, karena tidak mungkin kau gandengkan namamu dengan nama seseorang kalau tidak mulia. Itu kata Nabi Adam waktu ditanya, kenapa kau bisa bertawassul dengan Muhammad? Karena kata Nabi Adam, ya itu, begitu Nabi Adam itu mau wafat, dia panggil salah satu anaknya, itu dipanggil, wahai anakku, engkau akan menjadi khalifahku. Ingat, setiap kau sebut Allah, sebut juga Muhammad SAW.
Ibu-ibu sabar ya, walaupun hujan gerimis ini. Mendingan. Ini daerah selatan itu, tadi saya ke selatan. Dari pagi berangkat saya sampai nyampe, sampai pulang lagi. Deras. Bukan cuman hujan, tapi deras. Makanya kalau di mana-mana banjir. Sebagaimana yang disebutkan tadi itu. Banjir, Bajulmati, Sidoarjo apalagi itu ya. Blitar juga Masya Allah luar biasa. Pokoknya banjir di mana-mana, memang hujan deras. Saya Sabtu mulai sebelum subuh tuh saya ke Bangil, itu hujan deras terus itu. Sampai ke Purwodadi, ya Purwosari terang, kemudian di Wonorejo hujan lagi, kemudian ke Bangil terang. Nah, di sana ada acara, belum mau hujan katanya. Ada hall Ustaz Hasan Baharun, ya. Ada wisuda dan ada hall. Alhamdulillah sana nggak hujan. Tapi begitu kita mau pulang kemarin mulai gerimis. Nah, Masya Allah, tidak apa-apa ya, Insya Allah jadi rahmat. Hujan ini mudah-mudahan jadi barokah, menyehatkan kita semua, dan ini pertanda dibukanya pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan ya. Wahai anakku, setiap kau nanti menyebut Allah, sebut juga Muhammad ya. Karena saya dulu sudah pernah tinggal di sorga. Itu sudah di bumi diturunkan. Saya waktu tinggal di sorga, di mana-mana nama Muhammad tertulis. Di pepohonan, di daun nama Muhammad. Di kubah nama Muhammad. Di khiyam, di kemah-kemah nama Muhammad. Fi abwab bil jannah, pintu-pintu surga semuanya Muhammad. Pokoknya di surga di semua ada tulisan Muhammad. Ada nama Muhammad tertulis di situ semua. Itu kata Nabi Adam, dipesankan kepada putranya sebagai pelanjut beliau. Nah, ini ya. Ini dalil, ini tawassul kepada orang yang enggak ada ditawasulin, ya bukan disalahkan sama Allah, hanya ditanya kok engkau tahu. Ternyata karena itu memang benar ya. Nah, jadi di kitab Mafahim Yajib Antusohah, itu saya barusan ambil cerita itu dari kitab Mafahim Yajib Antusohah. Itu Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki menjelaskan, ini dalil bahwa boleh tawasul walaupun orangnya enggak ada. Jadi salah besar kalau orang mengatakan tidak boleh tawasul kepada orang yang tidak ada. Nah, itu golongan kedua tadi, itu golongan yang Muhammad SAW seorang nabi, seorang rasul, sudah menyampaikan amanahnya, sudah menyampaikan risalahnya, semua agama sudah lengkap ya, tapi nggak boleh ditawasulin. Itu Wahabiyun wa Salafiyun ya, orang-orang yang salaf, tapi bukan salafnya kita. Salafnya kita enggak ya. Salafnya kita tetap bertawasul dan beristighosah, bertahlil, bermaulidan. Itu mereka yang ngaku-ngaku salaf ya. Kemudian yang ketiga, ini tadi kan 5 ya, sabar ya, enggak apa-apa. Insyaallah enggak lama, saya terangkan 5 selesai, nanti kita pulang bersama-sama insyaallah. Yang ketiga, ini pemikiran golongan yang ketiga, Rasulullah SAW itu a'dhamur rasul, paling mulianya para Rasulullah SAW, para utusan Allah paling mulianya adalah Nabi Muhammad SAW. Benar ya. Dan sudah menyampaikan amanah, sudah menyampaikan risalah, sudah lengkap semuanya disampaikan kepada umat ini. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang belum disampaikan. Hanya saja beliau yargud fil Madinah, katanya pemikiran ini Rasulullah bersemayam istirahat di Madinah. Jadi kita ayo ke sana ziarah untuk mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salamnya harus di depan makamnya. Nah, ini untuk ziarah salam ya, ini orang-orang kalau keterangan ulama amatul muslimin, rata-rata orang Islam seperti ini. Nabi Muhammad dianggap ya sudah wafat, tapi tetap tawasul mereka ya, istighosah. Hanya saja Nabi Muhammad di Madinah terus, sudah tiduran gitu aja di Madinah, nggak kemana-mana, nggak ngapa-ngapain. Jadi kalau kita mengucapkan salam ya ziarah sana, assalamualaikum, kita umroh, kita haji, ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi, kita ucapkan assalamualaikum Nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Ini orang awam secara umum, tapi bukan di sini, ini mungkin di mana-mana lah. Kalau sini tidak, masya Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah, yang keempat ini
Nabi Muhammad SAW adalah abdun mukarram, seorang hamba yang didekatkan oleh Allah kepada Allah, alias seorang rasul yang sangat mulia, agung, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memang mendekatkan, dicintai oleh Allah, mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, dan sangat dicintai, nomor satu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita diperintahkan untuk bersolawat terus di mana-mana dan kapan saja. Dan setiap kami, kata golongan yang keempat, setiap kita bersolawat kepada Rasulullah SAW, kita akan bertambah keimanan kita, kita akan bertambah pahala kita, kita akan semakin mulia. Nah, itu menggunakan dalil ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu ya, sallu alaihi wasallam tahlimu itu. Ini golongan al-mu'minun. Yang keempat ini orang-orang mukmin, senantiasa bersolawat, solawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW di setiap saat, di mana saja, gak nunggu, bisa ziarah, karena kita tidak semuanya punya kemampuan untuk ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Jadi kita sekarang bersolawat, mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin. Setiap saat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita yakin kalau kita bersalawat, kita yang dapat manfaat, karena kita tahu setiap kita bersalawat, Allah Subhanahu wa taala memberikan salawat dan salamnya kepada kita. Setiap kita bersalawat, Rasulullah menjawab salam kita. Setiap kita bersalawat, Allah berikan 10 pahala untuk kita. Setiap kita bersalawat, Allah angkat 10 derajat kita. Setiap kita bersalawat, Allah ampuni 10 dosa kita. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Masya Allah, ini luar biasa. Tapi yang pertama, Allah memberikan salawat salam itu sudah cukup sebetulnya. Masa minta yang lain-lainnya, itu sudah tidak perlu sebetulnya. Apalagi Nabi Muhammad menjawab salam, sudah cukup 2 ini. Sudah tidak perlu kita dikasih tinggal derajat, pahala, dosa, itu otomatis sudah. Tapi masih terus ada hadis-hadis Nabi yang kalau salawat gini, yang terus gitu, banyak udah. Banyak kitab-kitab, saya tidak mampu membaca banyak kitab. Satu kitab hanya fadilahnya salawat itu banyak, sampai tebel, gak mampu, banyak di rumah kitab saya, cuman gak dibaca, dilihat-lihat saja sudah luar biasa ini. Nah, tapi ya itu, mudah-mudahan jadi spirit untuk kita senantiasa bersalawat kepada Rasulullah SAW, karena yang beruntung kita bukan Nabi Muhammad yang mengharapkan, Allah yang memerintahkan. Sebetulnya kita nggak bersalawat juga Nabi Muhammad gak butuh, karena sudah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Kita mau apa? Salawat lopa-lopa, salawat nonton TV, salawat nolah-noleh, salawat makan jajan, gak diperlukan. Salawat kita gak diperlukan oleh Rasulullah SAW. Cukup innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Yang kelima ini yang kelas berat ya. Yang kelima mengatakan siapa Muhammad? Dalam afkarnya mereka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa ruhul wujud. Ruhul wujud, jiwa dari keberadaan yang ada, jiwanya, ruhnya. Yang ada apa saja? Ya apa saja yang ada di dunia, di alam ini. As-sirrus sari fi kulli maujud. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rahasia sir as-sari yang mengalir di semua yang ada. Kalau umpamanya listrik ini di rumah kita, listrik kita masak pakai magic jar, dan nyuci pakai mesin cuci, nyetrika, lampu, semua AC, kipas, semua perlu listrik. HP listrik mati, stres, nggak bisa ngecas. Saya tadi ke selatan seharian mati kan, sampai saya pulang hampir maghrib masih mati. Nggak bisa dicat, nggak bisa apa-apa mereka, nggak bisa ngecas. Kita nggak kerasan kalau listrik mati. Itu karena ada aliran listrik. Semua kita bisa hidup tenang, bisa telepon, bisa lihat TV, bisa hidupin AC, bisa hidupin kipas, bisa hidupin magic jar, tinggal makan saja, bisa mesin cuci, bisa segala macam. Bahkan kadang-kadang air yang pakai sayur dan segala macam lah. Begitu listrik mati, sumpek semua, ruwet, gak berfungsi, gelap.
yang gerah, yang panas, yang lapar, yang itu, yang ini. Begitu. Kita gerak, kita hidup ini ada sir yang mengalir kepada kita, kasih energi. Matahari, bulan karena matahari. Coba nggak ada matahari kita 2 hari 3 hari melempem semua. Apalagi zaman sekarang. Kalau ini kalian mungkin yang sering baca YouTube, akan ada sebetulnya kemarin tanggal berapa itu katanya ya, akan ada pemadaman listrik sedunia. Ya. Bahkan ada penonaktifkan internet sedunia. Tanggal 24 kalau nggak salah kemarin sudah kelewat, tapi sekarang videonya terus. Dan itu kiamat kalau menurut mereka. Karena ATM nggak berfungsi, HP mati juga kita nggak bisa beli apa-apa. ATM mati semua nggak bisa beli apa-apa. Bahkan yang otomatis pintu-pintu gerbang yang tol mana itu pasar swalayan nanti semua polisi lampu merah semua nggak berfungsi. Coba bayangkan bagaimana kalau 2 hari 3 hari internet sedunia dimatikan, listrik mati, dan itu terus ada dialog-dialognya di YouTube. Kalau kalian ingin serem dengarkan saja. Nggak usah dipikirkan ya. Saya sudah kadung lihat ya. Tapi ternyata enggak ini. Tapi lebih makmur, aman, sentosa. Para pimpinannya yang amanat, yang beriman. Terus doa yang ikhlas saja. Enggak usah siapa-siapa kayak yang mau jadi presiden, jadi menteri, jadi apa, jadi DPR. Doa saja yang ikhlas. Nanti insya Allah akan ada doa-doa kalian yang dikabulkan. Allah kirim orang-orang baik, Allah kirim orang-orang hebat. Karena memang sudah akan ditakdirkan oleh Allah sesuai hadis Nabi, akan muncul akhir zaman. Bahkan ulama kalau di video-video sudah lama itu katanya akan muncul di Indonesia, dan bahkan sudah mulai keluar tahun 2024 itu beberapa tahun yang lalu. Ya kita tunggu, kita berharap saja apapun yang akan ditakdirkan, dan kita husnudzon dengan Allah. Doa terus. Nah itu insya Allah ya, karena memang sudah akhir zaman. Kita mau ngelak, mau kabur kemana, tetap akan terjadi akhir zaman. Tapi kita akan di pihak mana? Akan meninggalnya husnul khotimah, husnul khotimah itu yang penting. Mudah-mudahan kita semua husnul khotimah. Mudah-mudahan kita kelak dijadikan diakui umat Nabi Muhammad SAW. Saya belum selesai yang kelima tadi ya. Menurut golongan yang kelima, Rasulullah SAW ruhul wujud, asirrus sari ala kulli mawjud ya. Yang ada di setiap tempat, fi kulli zaman wa fi kulli makan. Jadi bukan tidur hanya di Madinah. Nabi itu tidak pernah diam, bahkan tidak pernah tidur. Bagaimana mau tidur? Setiap ada orang baca salawat kepada Nabi, ruhnya dikembalikan. Rasulullah bangun, lalu malaikat yang di sampingnya mengatakan, ya Rasulullah sekarang fulan bin fulan dari kota ini, desa ini berselawat kepada engkau. Rasulullah jawab, kira-kira jam berapa, hari apa? Tidak ada orang berselawat di dunia ini. Siapa yang tahu? Barangkali ada profesor doktor yang bisa, sudah pakai alat secanggih-canggihnya. Jam berapa, hari apa yang sedunia nggak ada orang berselawat sama sekali? Nggak ada. Saya sangat yakin 1000% tidak ada. Karena banyak wali-walinya Allah yang lisannya walaupun dia ketemu orang, walaupun gaya apa, terus bersolawat, berzikir, gak pernah berhenti. Apalagi jangankan yang jauh, yang ke ziarah ke makam Nabi itu kapan, jam berapa, hari apa? Ada pengumuman gak ini? Gus Mas'ud baru datang ini. Kita harapkan doa dari beliau, masih banyak malaikatnya ini. Gus Mas'ud datang dari sana, coba diteliti jam berapa, atau ada pengumuman gak yang gak boleh tanggal ini jam sekian, gak boleh ziarah? Enggak ada itu. Terus bersalawat. Nabi Muhammad gak pernah tidur. Beliau itu ada fi kulli makan wa fi kulli zaman yukhatibunah. Ini yang luar biasa. Saya percaya apapun saja yang dikatakan saya percaya. Alhamdulillah percaya ke karomahnya para wali. Kata Imam Junaid, percaya karomahnya orang wali itu sudah wah luar biasa. Karomah itu sudah. Karomah sughra katanya. Wali kecil tak apa-apa kita, wali cek keneng letak apa gitu. Kata beliau yukhatibunahu wa yastashirunahu, mereka musyawarah dengan Nabi. Kita tahu imam-imam kita, para pengarang kitab zaman dahulu, Imam Bukhari, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir, Habib Abdul Haddad, sampai waduh apalagi Sahibul Mawalid itu yang ngarang-ngarang maulid itu, Imam Diba, Imam Sapa, itu sudah setiap hari jumpa Nabi itu. Mereka bisa ngarang begitu dahsyat itu bukan sembarang orang ya.
Imam Habib Ali Al-Habsyi apa itu, ketemu Nabi bukan mimpi. Habib Ali Al-Habsyi mulai kecil, mulai muda, tidak diakui sama ibunya kalau tidak bisa ketemu langsung sama Nabi. Semua ketemu Nabi. Ini yang golongan kelima ini, al-muhsinun, bukan mukmin lagi, muhsinun. Mudah-mudahan kita jadi golongan yang kelima ini, amin. Kalau enggak ya mudah anak-anak kita, cucu-cucu kita nanti bisa jadi golongan kelima ini, amin, Allahumma amin. Mereka katakan Nabi ada di setiap tempat, di setiap waktu. Saya yakin itu, saya nerima ini walaupun saya enggak seperti ini, tapi ya jangan dikira sudah saya masuk ke golongan 5 ini, belum masih jauh ya. Yang golongan 4 saja belum kayaknya. Yang jelas saya tidak anti tawassul, tidak anti istighosah, bahkan saya sangat setuju itu, sangat yakin ya benar. Itu mereka ya godatan wa manam yajtami'una yukhatibuna wa yastasiruna wa yajtami'una ya godatan wa manaman. Mereka bisa memimpikan Nabi dalam tidurnya, bahkan bisa berjumpa dalam keadaan nyata. Masyaallah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi kita ya tergantung kita di golongan mana ini. Golongan 1 yang enggak sholawatan, enggak ngapa-ngapain, enggak tawasul, enggak apa. Golongan kedua ya juga sama. Kalau golongan pertama parah ya, karena enggak menjalankan syariat. Kalau golongan kedua tetap jalankan syariat, cuman Nabi ya wes gitu aja. Ya mendingan kita nomor 3 minimal, terus insya Allah semuanya jadi nomor 4. Insya Allah semua di sini nomor 4. Tinggal nomor 5 ini yang berat ya, yang kita harus berlatih. Nah, terus kumpul gini, kegiatan gini, insya Allah terciprati. Kata orang, mun apereng-pereng ngetela jerengkong, tekuk lainnya semuanya ngelihat. Ya, kan gitu. Lah kalau kita kumpul-kumpul, coba kita ke hallnya, hall Sulu, hall Gresik. Coba dempetkan kita. Jangan jauh-jauh duduk itu, dempetkan dengan orang yang nangis. Walaupun kita ada nggak konsen, nggak fokus, nyetrum tapi langsung berubah kita. Kumpul dengan siapa kita? Kumpul dengan orang yang ketawa-ketawa, ya ikut ketawa. Ke kuburan aja ketawa-ketawa, nggak nangis, kan ajaib itu. Kumpul dengan orang yang rokokan, ya ikut rokokan dia. Kumpullah dengan orang yang khusyuk, yang nangis, akan nangis. Sama dengan kalian bersentuhan dengan orang yang lihat hantu, akan lihat hantu. Jadi tergantung siapa kanan kiri kita. Kalau kita sering hadir acara begini, ya kita insya Allah ini paling tidak mudah-mudahan kita bisa mimpi Nabi Muhammad SAW. Dan jangan ragu kalian, saya punya beberapa guru itu bisa berjumpa dan sudah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau orang dulu apalagi ya, yang sekarang ini saja ya sudah wafat. Kalau guru saya Habib Hasan Baharun itu sudah sekali waktu itu 4 kali ketemu Nabi, dan yang lainnya wallahu alam karena nggak ada saksi-saksi yang menceritakan. Kalau yang ini ada yang menceritakan. Jadi sampai berjumpa Nabi, dan ini kan sudah luar biasa makom-makom yang semacam itu. Lah masa walaupun saya ini ahli maksiat atau nakal atau bodoh atau apa, masa nggak kecipratan sedikit lah dari guru-guru yang luar biasa itu ya. Jadi saya cuman harapannya itulah di akhirat bisa dapat syafaat mereka, guru-guru, dan kita bisa kumpul semua. Insya Allah semuanya yang ada jalur sanadnya bisa saling memberikan syafaat dan kita bisa kumpul. Majelis kita hubbun Nabi, mudah-mudahan kita mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW. Tapi ingat, untuk mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad SAW, kita yang harus sungguh-sungguh hubbun Nabi, mencintai Nabi Muhammad SAW. Setelah kita mencintai, mengikuti beliau, melakukan sunnah-sunnahnya, maka Nabi akan mencintai, Allah akan mencintai. Pada saat Allah mencintai, semua isi alam mencintai kita. Yang baik-baik maksudnya ya. Pertama para malaikat yang jelas, itu yang menyampaikan malaikat Jibril. Malaikat Jibril diperintahkan mencintai, maka malaikat Jibril akan perintahkan semua malaikat untuk mencintainya. Adapun urusan ada orang membenci kita, ya harus. Jangan terus, lu kok saya ada yang membenci, ada yang memuji, difitnah, ya berarti baik ya. Kalau belum difitnah, Sayyidina Ali gitu kata ibunya itu. Dihasut orang, oh alhamdulillah. Nah, kalau sudah ada yang hasut, berarti sudah lurus. Kalau belum ada yang hasut, ya enggak beres kamu berarti gitu ya. Jadi begitu juga Ustaz Hasan Baharun, guru saya dulu itu, masya Allah ada guru gini-gini. Alhamdulillah, kalau kita dihasut, kita sudah benar. Kalau belum dihasut kok orang senang semua, nggak ada yang memfitnah, nggak ada yang musuhin, kita salah berarti ini, belum beres kita ini. Makanya kita tahu Imam Ali Zainal Sayyidina Hasan
Wah luar biasa, dicaci maki depan orang banyak, dikata-katain, senyum, diam, ngasih hadiah, ngasih doakan. Kalau itu ada orang mencaci maki luar biasa, Hasan, siapa engkau? Kau Hasan bin Muhammad. Wah, saya paling benci kepada engkau dan ayahmu. Di dunia yang paling saya benci kamu dan ayahmu. Coba bayangkan, di depan orang banyak ngomong gitu. Beliau senyum. Paman, nama anda siapa? Fulan. Nama ayah anda siapa? Fulan. Ketahuilah semua ya, saksikan. Yang paling aku cintai sekarang adalah si Fulan bin si Fulan. Si Fulan dan Fulan ayahnya orang ini saya paling cintai kan. Dia dikata orang paling benci, dia bilang saya paling cinta, paling seneng. Bisa? Kalau saya nggak bisa ya. Nah ini mereka, kayak Imam Ali Zainal Abidin kita tahu bagaimana keluar dari masjid difitnah, nyolong, diludahin, dibersihkan. Terus ngomong. Ini Sayyidina Hasan juga gitu, diludahi. Waktu diludahi, diusap. Kata ayah saya kata kakek saya. Beliau berkata, ludahnya orang muslim barokah. Coba. Dikata-katai, diludahi, terus dia bawakan riwayat kata ayahnya, kata kakeknya, kata Rasulullah. Barokah ludahnya orang. Bu, kalau kita jadi tinju Mas Daniel lah, sampai copa itu tinju. Ini enggak. Malah diusap semua terus bilang bawa hadis barokah katanya. Waduh, ini ya begitulah. Tapi Sayyidina Ali Zainal Abidin juga begitu kan, pernah diludah dia dan terus para aulia para apa. Jadi pernah juga ada datang ke Habib Abdullah Haddad. Abdul Haddad, saya minta amalan supaya orang-orang dan doakan supaya orang-orang mencintai saya. Kata Abdul Haddad, kamu kok minta yang untuk Allah saja tidak Allah lakukan? Jangan minta yang gitu. Allah saja itu bisa membuat semua makhluk 100% cinta kepada Allah, taat kepada Allah, semua sujud bisa, tapi tidak Allah lakukan. Bahkan ada sampai sekarang kita tahu Allah dicaci maki, Allah dihina, Nabi Muhammad dihina. Nah, ini coba. Lu terus sekarang ada orang pengen semua orang cinta, siapa bang? Nabi ada yang memfitnah, ada yang meludahi, ada yang melempar kotoran, ada yang mencaci makinya, ada yang memfitnahnya Nabi. Terus kita siapa? Makanya itu mudah-mudahan kita bisa dapat syafaat Nabi Muhammad SAW, kelak bersama Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari tempat ini Allah ampuni semua dosa-dosa kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita, Allah berikan rizki yang sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa melunasi hutang. Semua yang punya hutang mudah-mudahan Allah berikan kemampuan untuk melunasi hutangnya. Semua yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya dan Allah ganti dengan sehat walafiat. Dan semua yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya zahiran wa batinan, dunyawiyan wa ukhrawiyan. Dan bagi yang belum nikah mudah-mudahan segera dapat jodoh yang soleh dan solehah. Yang sudah nikah belum punya anak mudah-mudahan segera punya anak yang soleh solehah. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita juga semua bapak-bapak ibu-ibu dijadikan suami-suami yang soleh, istri-istri yang solehah. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang soleh. Mudah-mudahan kita dijadikan ke dalam golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak salah khilaf kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.